rukun-rukun dan syarat-syaratnya dengan melaksanakan salat tersebut sebagaimana yang disifati oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam sifat salat beliau. Maka niscaya kita akan merasakan manfaat dari salat tersebut. Sebab salat tersebut adalah simbol ketenangan jiwa seseorang dan kesucian hatinya. Salat adalah merupakan upaya yang dilakukan oleh seseorang dalam mencegah perbuatan keji dan mungkar apabila telah dia lakukan dengan tuntunan yang benar salat tersebut. Sebagaimana dalam ayat yang terdapat dalam surat Al-Ankabut, wa aqimis salah, dan dirikanlah salat. Innas salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar, karena sesungguhnya salat itu mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Wala dzikrullahi akbar, dan sungguh mengingat Allah Subhanahu wa taala itu lebih besar. Wallahu ya'lamu ma tasna'un, karena apa? Karena Allah Subhanahu wa taala mengetahui apa yang kalian perbuat dari yang kita lakukan. Seluruh ibadah-ibadah yang kita lakukan, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala mengetahuinya. Dan juga salat adalah merupakan penghapus segala dosa-dosa yang pernah kita lakukan. Sebagaimana dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan hadisnya Nabi memberikan gambaran yang jelas, yang mudah dipahami oleh umatnya. Dengan sabda beliau, ara'aitum law anna nahran bi babi ahadikum yaghtasilu fihi khamsan ayabqa min daranihi, qalu la yabqa min daranihi syai'. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, kadzalika mithlu salawatil khams, kadzalika mithlu salawatil khams allati bihinna yamhu Allahu bihi al-khataya. Bahwasanya bagaimana pendapat kalian kalau di salah satu pintu di antara kalian ada sebuah sungai yang dia kemudian mandi di situ selama 5 kali dalam sehari? Apakah tersisa pada dirinya itu kotoran atau daki? Maka para sahabat menjawab, tentu tidak ya Rasulullah. Demikian pula permisalan salat 5 waktu akan menghapuskan segala dosa-dosa bagi pelakunya. Dan juga tentunya salat adalah merupakan solusi dari problematika hidup yang dialami oleh manusia, terlebih di zaman saat sekarang ini. Sepantasnya kita kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, menjadikan salat ini sebagai sarana kita bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, aqrabu ma yakunul abdu li rabbih wa huwa sajid fa'aksiru fihi minad du'a. Fa'aksiru du'a, bahwasanya sedekat-dekatnya seorang hamba kepada Rabb-nya ketika dia sujud, maka perbanyaklah doa ketika itu. Tentunya masih banyak keutamaan yang kita dapatkan di dalam pembahasan yang telah kita pelajari pada kesempatan yang lalu. Tentunya salat yang kita lakukan dilakukan dengan khusyuk, dengan tumaknina, lahir batin. Kita melaksanakan sunnah-sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam salat kita ketika kita takbir, atau ketika kemudian kita mengangkat kedua tangan kita, Allahu Akbar. Kita menjiwai, kita memaknai salat yang kita ucapkan, lafaz-lafaznya, mengagungkan Allah Subhanahu wa taala, bahwa segala perkara itu di belakang perkara dunia itu adalah perkara yang kecil. Kita menghadap Allah Tabaraka wa taala yang Maha Agung. Sunnahnya kemudian kita meletakkan kedua tangan kita di atas
Ya, dada kita ini, kita menjaga sesuatu yang sangat penting dalam hidup kita. Ini yang harus kita jaga, yaitu hati kita. Ya, lebih dari sekedar seorang wanita yang menjaga perhiasannya, maka seorang muslim memperhatikan hatinya. Ya, menjaga kebersihannya, menjaga ya ketenangan jiwanya. Dia peroleh dari salat yang dia ya lakukan selama dia terus ya mengikuti sifat salat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Inilah pentingnya kita mempelajari ya rukun-rukun Islam.